Oke, sebelum aku lanjut, kita luruskan dulu satu hal. Jangan tertipu dengan video-video aku yang sebelumnya. Kalau kamu pikir setelah memahami konsep mindfulness, karena aku suka baca buku, nonton podcast, atau sibuk menambah ilmu, hidupku tuh lurus-lurus aja, kamu salah besar. Karena realitanya, minggu lalu tuh aku masih marah besar. Cuman karena hal yang sangat-sangat sepele, laptopku tuh ngehang, dan emosi aku marah banget. Pokoknya aku menunjukkan reaksi yang sangat-sangat tidak dewasa. Aku juga masih boros waktu, niatnya aku belajar, aku nambah ilmu lagi, chat GPT 15 menit. Alhasil, aku malah scrolling TikTok. Aku doom scrolling hal-hal yang gak penting, kebablasan sampai 2 jaman. Dan di situ letak masalahnya. Kesadaran menciptakan jarak. Jarak menyakitkan antara aku yang sekarang yang masih emosian, dan siapa yang aku tahu seharusnya itu bisa aku capai. Jadi kalau kamu merasa semakin rapih di teori, tapi berantakan di praktiknya, video ini bukan buat kamu yang pengen merasa damai. Tapi ini video buat kamu yang kesel sama dirimu sendiri. Seperti biasa, di video kali ini aku gak bakalan nyuruh kamu kuat, aku gak bakalan nyemangatin kamu, semangat, kamu pasti bisa. Nggak ada. Aku gak akan memotivasi kamu. Aku di sini buat ngebedah logikanya. Kenapa orang yang lebih banyak tahu malah lebih gampang capek? Kenapa kesadaran gak selalu bikin hidup tenang? Dan banyak orang di fase ini itu justru berhenti di tengah jalan. Dan itu semua kita akan bahas satu persatu, kita bedah semuanya. Gak ada teori-teori yang berat, cuma cara berpikir yang bisa kamu pakai di kehidupan kamu sendiri. Dan harapanku sederhana, setelah kamu nonton video ini, aku gak berharap untuk kamu langsung berubah. Tapi aku mau kamu berhenti untuk memusuhi dirimu sendiri. Kamu mulai ngerti kenapa hidup kamu macet. Bukan karena kamu lemah, tapi memang kamu lagi berdiri di fase yang sempit. Sebelum aku lanjut, ada satu hal penting yang pengen aku sampaikan ke kalian. Kalau kalian rasa video ini lambat, kalian bisa percepat videonya. Ada di bagian sini, kalian bisa speed aja. Jadi nggak ada alasan buat kalian malas mendengar. Pokoknya aku mau kalian nyaman, nggak perlu dipaksain, pelan-pelan aja. Dan kalau kalian dapat satu hal penting, jangan lupa dicatat. Jangan cuma diingat-ingat aja, dicatat pakai pulpen, pakai kertas. Jangan di notes, tapi aku mau kalian menulis. Jadi ingat tulis di kertas, karena menulis itu jauh lebih jujur daripada kamu cuma pikirin aja. Kamu bisa lupa nantinya. Dan gak usah diambil semua, cukup tangkap beberapa poin, dan aku mau kamu nerapin langsung di hidup kamu. Jadi ada 5 poin yang bakal aku bahas, dan yang pertama itu hakim di kepala kamu. Yang buat kamu capek itu sebenarnya bukan kegagalannya, tapi hakim di kepala kamu sendiri. Contoh, kamu ngeset alarm di jam 6 pagi, tapi di malam harinya, kamu tuh udah berpikir, oh besok pagi aku mau bangun jam 6, lalu meditasi, olahraga, makan sehat, dan lain-lain lah. Tapi realitanya, waktu alarm kamu bunyi, kamu malah nekan snooze, dan lanjut tidur lagi, sampai 30 menit. Pada saat kamu bangun di jam 6.30, apa kalimat pertama yang muncul di kepala kamu? Bukan selamat pagi, tapi aduh telat lagi, dasar pemalas, baru hari pertama aja udah telat. Gimana mau sukses kalau bangun pagi aja nggak becus? 1 jam pertama harimu sudah diisi dengan caci maki terhadap dirimu sendiri. Kamu mandi sambil merasa bersalah. Kamu sarapan sambil merasa gagal. Dulu sebelum aku belajar self growth, kalau aku telat bangun, ya udah telat bangun, selesai. Nggak ada drama, nyalahin diri sendiri, marahin diri sendiri. Tapi sekarang, setelah aku tahu teorinya, kegagalan kecil itu bisa jadi bukti kalau karakterku tuh cacat. Ketika aku marah sedikit, emosi sedikit, otakku tuh langsung kasih alarm. Katanya udah belajar stoik, kok mentalnya lemah banget. Ini tidak efisien. Menghukum diri sendiri itu sama dengan kita tuh membuang energi 2 kali. Satu energi buat ngerasain gagalnya, satu lagi buat nyembukin diri sendiri. Pahami satu hal, kalau pertumbuhan itu bukan garis lurus. Dulu aku melakukan satu kesalahan dan itu gagal. Aku move on-nya lama banget. Aku berlarut-larut itu bisa berbulan-bulan. Aku nggak ngapa-ngapain, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Aku juga nggak mikirin solusinya gimana. Aku sibuk menyalahkan keadaan, aku sibuk menyalahkan orang-orang yang terlibat. Dan kemarin aku melakukan kesalahan lagi. Aku gagal lagi. Kecewanya sama, sakitnya sama. Tapi bedanya, aku tidak berlarut-larut lagi. Aku bisa kembali beraktivitas,
mencari solusinya seperti apa, aku bisa mengerjakan hal-hal yang aku kerjakan lagi seharusnya, atau bahkan aku buat rencana baru. Durasi recovery-nya itu memendek, dan itu yang disebut progress. Kalau dulu aku gagal, lalu berlarut-larut lama banget, kalau sekarang aku bisa lanjut beraktivitas. Aku nggak menenggelamkan diri. Jadi berhenti drama menghitung berapa kali kamu jatuh. Hakim di kepala kamu tuh bohong. Hitung aja berapa cepat kamu bangun. Itu matrik yang lebih valid. Yang kedua, paradoks ambisi. Sekarang kita bahas uang dan ambisi. Banyak orang salah paham kalau hidup sadar itu harus menderita, harus irit, atau bahkan mematikan ambisinya. Itu logika yang salah. Aku kasih contoh nyata. Dulu aku tuh butuh kamera yang bagus buat konten. Tapi aku tahan berbulan-bulan, aku nggak ganti. Aku pakai alat seadanya yang suka nge-lag, yang suka panas. Alasannya, hakim di kepalaku. Gak usah pakai yang ada aja, jangan hedonisme, jangan materialistis. Hasilnya, kualitas konten aku stuck, workflow-nya lambat, karena alatnya sering error. HP aku suka panas. Dan setiap aku mau ngetek video, itu aku malas banget, aku kesel banget. Aku benci prosesnya. Itu bukan bersyukur. Itu pelit yang dibungkus dengan alasan sederhana. Berhenti bersembunyi di balik kata spiritual. Kalau aslinya itu kamu takut ambil resiko finansial. Long story short, aku beli kameranya. Mahal? Iya. Tabungan terkuras? Iya. Tapi itu aset. Sejak ada alat yang mumpuni, kualitas kontenku naik, kerjaku lebih cepat, profit datang, rasa keselku tiap mau konten itu hilang. Jadinya tuh aku lebih bersemangat buat konten. Poinnya, cek niat kamu. Kalau kamu beli barang, cuman karena kamu mau pamer logonya di Instagram kamu, artinya itu ego. Itu sampah. Tapi kalau kamu beli barang karena fungsinya menunjang produktivitas kamu dan memberi kamu kenyamanan bekerja, itu investasi dan itu sehat. Uang itu alat. Gunakan alat untuk hasil yang terbaik. Jangan romantisasikan kemiskinan. Ketiga, intuisi versus pelarian. Lalu muncullah pertanyaan, gimana membedakan intuisi dan kemalasan? Gimana bedain kapan harus istirahat karena self-care atau intuisi? Dan kapan cuma malas karena fear atau pelarian. Otak bisa bohong pakai logika. Logika bisa diputarbalikkan untuk membenarkan kemalasan kamu. Tapi tubuh nggak pernah bohong. Gunakan kompas tubuh. Ini aku udah pernah bahas di video sebelumnya. Kamu bisa nonton. Aku kasih dua skenario nyata. Yang pertama, pelarian atau fear. Kamu punya tugas berat yang harus selesai besok. Tapi kamu ngantuk banget. Mata kamu berat. Terus kamu mikir, istirahat dulu deh, self-care. Tidurlah kamu 2 jam kan. Pas bangun apa rasanya? Segar? Biasanya enggak. Rasanya malah makin berat. Kamu gelisah, bahkan sampai merasa bersalah. Sebenarnya, itu bukan tubuh kamu butuh tidur. Tapi, itu tubuh kamu lagi mengalami kontraksi. Di mana dia tuh menciut. Karena apa? Karena kamu menghindari tanggung jawab. Dan itu pelarian. Skenario yang kedua, intuisi atau truth. Kamu dapat tawaran proyek yang besar, uangnya besar. Logika kamu bilang, ambil, ini tuh kesempatan. Tapi setiap kali kamu bayangkan ngerjain proyek itu, perut kamu tuh mules, dada kamu sesak, ada rasa nggak enak yang halus tapi konstan. Lalu coba kamu bayangkan kalau kamu menolak proyek itu. Walaupun secara logika kamu rugi uang, tapi tiba-tiba ada rasa lega. Nafasmu panjang, bahumu turun. Itu sinyal ekspansi. Itu intuisi. Tubuhmu tahu kalau proyek itu bakalan bikin masalah. Jauh sebelum otak kamu tuh sadar. Rumusnya sederhana. Intuisi itu suaranya tenang, datar, tanpa emosi. Cukup dulu, kerjain aja besok. Atau jangan ambil, ini nggak bener. Tapi kalau suara di kepala kamu panik, berisik, defensif, dan penuh alasan, aduh malas banget. Besok aja deh. Lagian kan aku butuh healing. Lagian kan dia yang nyebelin. Itu biasanya ego yang menyamar. Yang keempat, izin merasa jelek. Kita sering melakukan kesalahan ini. Memaksa positif. Lihat teman seangkatan kita sukses besar.
reaksi otomatis kita biasanya apa? Iri. Kok dia bisa? Padahal biasa aja. Tapi karena kita sudah sadar, kita tekan perasaan itu. Kita paksa buat senyum. Kita komen di postingannya. Congrats ya. Padahal hati kamu panas. Kamu ngomong ke diri sendiri. Gak boleh iri, harus ikut senang. Rezeki sudah diatur. Itu bohong. Emosi yang ditekan tidak akan hilang. Dia akan membusuk di bawah sadar. Dia bakal jadi penyakit fisik atau meledak jadi kebencian di waktu yang salah. Orang yang paling bahaya itu bukan orang yang suka marah-marah, tapi orang yang suka tersenyum padahal isinya itu dendam. Jangan jadi bom waktu atas nama kesabaran. Kalau kamu iri, akui. Ngomong sama diri sendiri, oke, aku iri, dia punya apa yang aku mau. Iri hati itu data, dia bukan dosa. Dia memberitahu apa ambisimu yang sebenarnya. Marah juga data. Dia memberitahu kalau ada batasanmu yang dilanggar. Validasi perasaannya, ambil datanya, buang dramanya. Jangan jadi orang yang pura-pura baik, tapi hatinya penuh sampah yang dipendam. 5. Capek bukan mundur. Di fase ini aku sempat mikir satu hal. Apa aku malah mundur ya? Aku merasa, kok dulu enteng banget hidupku ya. Aku nggak tahu apa-apa, aku bodoh. Tapi enak jalaninnya. Sedangkan sekarang aku ngerti banyak, ilmu aku nambah terus. Tapi kok malah berat banget jadinya. Ternyata setelah aku pahami, bukan hidup aku yang memburuk. Tapi sekarang aku sudah bisa melihat lebih jelas lagi. Contoh sederhana, bayangkan kamu tinggal di kamar yang gelap gulita. Selama lampunya mati, sebenarnya kamar itu kotor. Tapi kamu nyaman-nyaman aja jalan di situ, walaupun sering kesandung. Nah, belajar kesadaran itu seperti menyalakan lampu di kamar gelap itu. Ketika kamu nyalakan lampunya, kamu bisa lihat betapa kotornya tuh kamar. Kamu bisa lihat debu bertebangan, kamu bisa lihat sampah berserakan di lantai. Pertanyaannya, apakah kamarnya kotor karena lampunya nyala? Enggak, kamarnya emang sudah kotor dari dulu. Tapi sekarang, kamu sudah bisa lihat lebih jelas lagi. Karena ada lampu itu. Dan melihat kekacauan itu sebenarnya memang bikin stres. Bikin capek. Dan rasanya tuh kayak, matiin aja deh lampunya. Biar nggak usah lihat kotornya, nggak usah repot-repot ngebersihin. Tapi kamu nggak bisa pura-pura nggak tahu lagi. Capek di fase ini bukan tanda kamu tuh salah jalan. Capek di fase ini justru tanda kalau kamu tuh lagi belajar bersih-bersih. Kamu berhenti hidup di mode autopilot. Hidup yang dikendalikan sendiri memang melelahkan. Tapi itu lebih jujur. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Turunkan standar menjadi sadar kamu. Jangan targetkan jadi manusia suci besok pagi. Targetku sederhana. Nambah jeda. 3 detik sebelum membalas pesan yang menjengkelkan. 1 tarikan nafas sebelum mengambil keputusan impulsif. Cuma itu. 3 detik jeda itu adalah perbedaan orang yang dikendalikan keadaan dan orang yang memegang kendali. Kalau hari ini kamu belum berubah banyak, itu normal. Yang bahaya itu bukan lambat. Yang bahaya adalah kamu berhenti mengamati dirimu sendiri. Karena ketika kamu berhenti mengamati dirimu sendiri, kamu kembali mematikan lampu kamar yang berantakan tadi. Terus nyalakan lampunya walaupun pemandangannya gak enak. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku. Kalau kamu cari ruang buat berpikir, kamu tahu aku ada di mana.